Selamat pagi, selamat siang. Pembelajaran matematika pada hari ini akan membahas tentang pangkat pecahan. Ini adalah bagian terakhir dari bab yang pertama. Untuk mengenal tentang pangkat pecahan ini, saya sudah menyiapkan beberapa contoh, ada 6 contoh. Nah, contohnya ini seperti ini. 16 pangkat 3/4. Pangkatnya pecahan yaitu 3/4. Nomor 2 pangkatnya 1/5. Nomor 3 berpangkat dan dipangkatkan lagi. Nah, beberapa contoh ini akan kita bahas. Ya, mari kita akan menuju ke pembahasan. Untuk menyelesaikan contoh-contoh soal tadi, mari kita akan mulai dari contoh yang nomor 1. Soalnya adalah 16 pangkat 3/4. Nah, kemudian pangkat yang 3/4 ini kita tetap tuliskan begitu saja. Kita akan mengubah 16-nya ini. Ini saya beri tanda lingkaran 16. 16 saya ubah menjadi 2/4. Nah, coba kan kita hitung. Kalau 2/4 itu ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, 2/4 kan ini. 2 kali 2 itu 4. Kemudian 2 kali 2 ini juga 4. Kalau kita kalikan 4 kali 4 itu berarti 16. Nah, ini kan saya hanya menguraikan supaya kalian bisa memahami dengan mudah. Intinya adalah 16 ini saya ubah menjadi 2/4 karena 2/4 itu kalau kita kembalikan nilainya 16. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kalau ada pangkat bilangan berpangkat dan dipangkatkan lagi, maka cara menghitungnya adalah kita akan mengalihkan pangkatnya. Nah, di situ pangkatnya adalah 4 dan 3/4. Jadi kita akan kalikan 4 kali 3/4. Nah, 4 itu kan berarti artinya 4/1. Nah, untuk menghitung ini akan lebih mudah jika dengan cara menyederhanakan saja. 4 kita sederhanakan, kita coret. Sehingga hasilnya adalah 3/1. 3/1 itu adalah 3. Nah, kalau hasil kalinya 3, maka langkah selanjutnya kan kita bisa menulis 2/3. 2/3 itu adalah 8. Ya, 2 kali 2 kali 2 itu nilainya 8. Nah, maka nomor 1 selesai. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana kok kita menjadi 2/4 ini, 16 ini ya. Yang menjadi pedoman itu adalah pangkat yang ada di sini nih loh. Nah, 3/4 pangkat penyebut dari pangkatnya itu 4. Maka kita usahakan supaya pangkat yang ada di situ juga sama 4. Sehingga nanti bisa disederhanakan seperti ini. 4 kali 3/4 itu tadi. Nah, gitu ya. Sekarang kita coba yang nomor 2. 32 pangkat 1/5. Nah, kita perhatikan penyebutnya ini. Berapa yang dipangkatkan 5 itu 32. Nah, ternyata kita temukan ini 2/5. 2/5 kali 2/5 dipangkatkan lagi 1/5. Sama dengan yang tadi, bahwa
pangkatnya kita kalikan. 5 kali 1/5. 5 itu adalah 5/1. Sehingga kalau ini disederhanakan, hasilnya adalah 1/1, atau kita permudah, kita sederhanakan 1/1 adalah 1. Sehingga kita bisa melanjutkan bahwa 2/5 adalah 2/1. 2/1 itu adalah 2. Nah gitu ya. Nah yang nomor 3, 9/3/4 dipangkatkan lagi negatif 2. Caranya kan sama seperti tadi. Karena pangkat dipangkatkan lagi, kan kita menghitung ini. Pangkatnya ini kita kalikan. Jadi kita mengalihkan 3/4 dikalikan dengan negatif 2. Negatif 2 ini kan 2/1. Sehingga ini bisa kita sederhanakan, 4 dengan 2 ini. Kalau 4 dengan 2 kan tersisa 2 di sini. Sehingga 3/2. Ini kan 1. 3 kali 1 itu 3. 2 kali 1 itu 2. Nah, yang membutuhkan perhatian lagi bahwa di situ ada ini 3/4 dikalikan negatif 2. Jadi artinya itu positif dikalikan dengan negatif. Kalau positif dikalikan dengan negatif itu kan hasilnya negatif. Sehingga hasilnya adalah negatif 3/2. Nah, kemudian saya tulis di sini menjadi 9 pangkat negatif 3/2. Nah, seperti tadi bahwa kita perhatikan pangkat pecahan tapi yang penyebutnya itu kan ada angka 2 di situ. Nah, setiap soal pasti akan diarahkan ke sana nanti. Karena kalau arahnya tidak ke sana, mungkin soalnya akan menjadi sulit dikerjakan. Nah, ini ya, ini 2. Kemudian kita akan coba cari angka atau bilangan yang berapa dipangkatkan 2 itu 9. Nah, kita akan temukan ini. 3/2 itu kan 9. Ini ya, saya beri panah di situ. 3/2 itu kan 9. Kemudian sekali lagi kita akan mengalihkan lagi, yaitu yang ini. Pangkat dipangkatkan lagi. 2 dikalikan negatif 3/2. Jadi soal yang seperti ini memang agak panjang cara mengerjakannya. Tetapi sebenarnya kalau kita mengurutkan langkah-langkah sederhana ini akan menjadi lebih mudah. Nah, kita lanjutkan ya. 2 tadi kan artinya 2/1. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Sehingga kalau kita kalikan, ini kan 1, ini 1. 1 kali 3 itu 3. Kemudian 1 kali 1 itu 1. Positif kalikan negatif. Hasilnya negatif. Jadi negatif 3/1. Kalau disederhanakan menjadi 3. Nah, dengan demikian, negatif 3 itu ya. Dengan demikian negatif 3 hasilnya ini 3 pangkat negatif 3. Pangkat negatif itu tidak bisa secara langsung kita hitung nilainya, sehingga harus kita bawa turun ke bawah menjadi 1/3/3. Nah, 3/3 itu 27. Dengan demikian hasilnya adalah 9 pangkat 3/4 pangkat lagi dipangkatkan negatif 2, hasilnya adalah 1/27. Nah, coba nanti ini kalian ulangi lagi sehingga kalian akan menjadi mengerti kalau dikerjakan berulang-ulang atau didengarkan berulang-ulang. Ya, baik, kita akan melanjutkan
soal yang contoh soal yang nomor 4, 5, dan 6. Nomor 4. 4 pangkat negatif setengah dipangkatkan lagi 6. Nah, kita akan mengalihkan ini dulu, pangkat dipangkatkan lagi itu. Berarti kan negatif setengah dikalikan dengan 6. Apa artinya 6? 6 artinya 6/1. Kemudian kita bisa sederhanakan 2 dan 6. Kita sederhanakan 2 dan 6. 2 tinggal 1, 6 menjadi 3. Kemudian pembilangnya kita kalikan. Negatif 1 kali 3 itu 3. Kemudian 1 kali 1 itu 1. Negatif, ini kan negatif, ini positif. Maka hasilnya negatif. Negatif 3/1 sama dengan negatif 3. Nah, negatif 3 kita tuliskan di sini. Ini ya, negatif 3. 4 pangkat negatif 3. Sekali lagi, pangkat negatif itu tidak bisa langsung dihitung nilainya, tetapi kita pindahkan. Maka ini kita pindahkan ke bawah. Menjadi 1/4 pangkat 3. Nah, pangkatnya sudah menjadi positif kalau dia berpindah tempat ke bawah. 4 pangkat 3 itu 64. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 1/64. Nah, demikian itu yang nomor 4. Sekarang yang nomor 5. 8 pangkat 2/3 ditambah 27 pangkat 1/3. Ini adalah bilangan berpangkat pecahan ditambah dengan bilangan berpangkat pecahan. Maka kita akan uraikan satu persatu terlebih dahulu. Yang 8 pangkat 2/3. 2/3-nya tetap gini kan, seperti nomor 1 tadi. 2/3 tetap. Kemudian berapa yang dipangkatkan 3 itu nilainya 8. Kita temukan 2 pangkat 3. Nah, karena tadi sudah saya jelaskan, maka ini penjelasannya akan lebih cepat. 3 kali 2/3. Saya tulis di tempat lain ya, 3 kali 2/3. 3/1 itu kan. 3 dengan 3 coret, sederhanakan. Ini 1, ini 1. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. 2/1, hasilnya 2. Nah, maka ini menjadi 2 pangkat 2. Nah, dari sini ya. Jadi saya memotong di sini, langkahnya yang depan dulu. Sekarang yang belakang. Saya pindah dengan warna yang berbeda. 27 pangkat 1/3. Maaf, ini 2/3 ya ini ya. Nah, sorry, ini 2/3. 27 pangkat 2/3. Kemudian 27 itu kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 itu kan 3 kali 3 kali 3 lagi. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Nah, kita pedomannya adalah penyebut dari pangkat itu, yaitu 3. Sekarang kita hitung. 3 kali 2/3. Nah, ini sama ternyata nilainya dengan perhitungan yang di atas tadi. 3 kita selesaikan, 1, kemudian 2/1. 2/1 itu adalah 2. Nah, berarti 3 pangkat 3 dipangkatkan 2/3 itu hasilnya adalah 3 pangkat 2. Sekarang kita akan tentukan bahwa 2 pangkat 2 itu 4. Kemudian 3 pangkat 2 itu 9. Nah, berarti hasilnya adalah 4 ditambah 9. Hasil akhirnya 13.
Ya gitu ya, nomor 5. Nomor 6, satu lagi, 100 pangkat 3 per 2 kali 16 pangkat 1 per 4. Nah sekarang ini perkalian. Untuk perkalian caranya sama dengan yang tadi. Kita selesaikan yang depan dulu, 100 pangkat 3 per 2. Kita pedomannya ini menyebutnya 2, berarti kita cari sebuah bilangan dipangkatkan 2 itu 100. Kita temukan ini, 10 pangkat 2 itu kan 100. Kemudian kita kalikan 2 kali 3 per 2. Saya hitung langsung di sini ya. 2 kita coret atau kita sederhanakan. Jadi hasilnya kan 10 pangkat 3. Ini saya tulis di situ 10 pangkat 3. Kemudian yang 16 pangkat 1 per 4. Kita mengacu pada 4 di sini. Berapakah yang dipangkatkan 4? Hasilnya 16. Nah, maka kita temukan 2 pangkat 4. Kalau 3 pangkat 4 kan nanti 3 kali 3 saja sudah 9. 9 kali 3 27, jadi melebihi 16 ini. Jadi kita cari bilangan yang pas, yang benar. 2 pangkat 4 pangkatkan 1 per 4. Saya langsung hitung lagi seperti tadi, langsung di sini. Jadi kita sederhanakan 4 dengan 4, sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 1. Ini ya, 2 pangkat 1. 10 pangkat 3 adalah 10 kali 10 kali 10, berarti 1000. Kemudian 2 pangkat 1 itu 2. Hasil kalinya 1000 kali 2, 2000. Ya, demikian penjelasan saya tentang pangkat pecahan. Nah, sebenarnya pangkat pecahan ini bisa dimodifikasi menjadi lebih kompleks lagi, lebih rumit lagi, tetapi saya menjelaskan yang sederhana-sederhana saja dulu. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Nah, silakan nanti langsung dilihat di materi dan juga di soal yang untuk tugas kalian. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat untuk kalian semuanya.